Saya minta kepada segenap Laskar FPI untuk maju ke depan. Dari segenap Laskar FPI Front Pembela Islam untuk ada di garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Mereka gelar karpet dan lain sebagainya. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka hanya untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Wa kana sababan li qiraatih, dan adapun mereka adalah sekelompok panitia yang bekerja keras, banting tulang, memikirkan cara bersatu padu bagaimana caranya untuk mensukseskan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad. Mereka berikan pikiran mereka, mereka kurangi tidur mereka, mereka memikirkan cara yang besar untuk bisa membahagiakan hati Sayyiduna Muhammad. Sekelompok panitia yang bekerja keras sehingga tercipta pembacaan Maulid ada di tengah-tengah perkampungan kita. Orang-orang yang semacam ini, yang hadir Maulid, yang bantu Maulid, yang ikut andil dalam Maulid, yang berbuat baik dalam perayaan Maulid, yang mereka adalah panitia sehingga tercipta pembacaan Maulid. Ba'atsallah yaumil qiyamah, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada, para sholihin, para siddiqin fi jannati na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat Maulid, nama kita, nama orang tua kita, nama guru-guru kita semua tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bagaimana kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara sekalian, di dalam memperingati Maulidnya Rasulullah sebetulnya tidak perlu dalil apapun, saudara. Tidak perlu dalil Quran, tidak perlu dalil hadis ataupun dalil-dalil yang lain. Kenapa? Cukup dalil mahabbah, cukup dalil cinta kepada Nabi sudah menjadi dalil yang paling kuat mewajibkan kita untuk menyambut akan kelahiran Sayyiduna Muhammad. Namun dalam hal ini semua dalilnya lengkap, hadisnya ada, magalahnya ada, qal sahabahnya ada, qal ulamanya ada, bahkan Al-Qur'annya pun ada, saudara. Bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'alanya pun ada. Allah menyatakan di dalam firman-Nya surat Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, berbangga dirilah. Harus kita semangat menyambut akan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara, dalam masalah ini, dalam masalah ayat ini butuh penafsiran dengan jelas. Apa penafsirannya? Kenapa? Karena karunia dan rahmat ini banyak bentuknya. Anak karunia dari Allah, rezeki rahmat dan karunia dari Allah, sehat adalah rahmat dari Allah, bisa bernafas rahmat dari Allah, sehingga semua itu tidak terlepas dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karunia di mana yang dimaksud oleh Allah dan rahmat yang mana yang dimaksud oleh Allah, dengan karunia dan rahmat itu kita wajib bergembira, wajib bersukacita, dan kita wajib bangga akan itu semua. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa radha, beliau menafsirkan kalimat ini, fadl wa huwa dinul Islam wal ilm. Karunia yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, yang dengan karunia itu kita wajib bergembira, wajib bersukacita, wajib bangga akan karunia tersebut, yaitu dengan dinul Islam, agama Islam, wal ilm, dan ilmu agama. Wajib bagi kita bangga dengan keislaman kita, wajib kita bangga dengan keislaman kita, dan wajib kita bangga dengan ilmu-ilmu agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tekankan di tempat ini, hei para wanita, banggalah Anda dengan jilbabmu, banggalah kamu dengan cadarmu, banggalah kamu dengan syar'imu,
Wajib kau bangga dengan busana muslimahmu. Wajib kau bangga dengan cadar dan jilbabmu. Jangan ada yang takut di dalam mengenakan cadar. Jangan ada yang minder. Jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang merasa risih. Jangan ada merasa tidak pantas. Jangan Anda merasa diri Anda ini tidak pantas mengenakan jilbab. Karena jilbab dan cadar adalah mahkota seorang muslimah, saudara sekalian. Jangan malu pakai cadar. Jangan malu pakai jilbab. Yang harusnya malu mereka perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan, saudara. Mereka yang harusnya malu. Anda adalah wanita-wanita hebat. Anda adalah wanita yang bisa menjaga kehormatan. Anda adalah bidadari-bidadari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan Anda di dalam menegakkan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saudara, kepada kaum pria, banggalah Anda dengan kopiah-kopiah Anda. Banggalah kalian dengan daripada busana muslim Anda, dengan baju koko Anda, dengan sarung Anda, dengan gamis Anda, dengan jaket majelis Anda, dengan sorban-sorban Anda. Karena itu adalah busana-busana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kita insyaallah dengan tegaknya syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah Indonesia akan tambah diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, wabirahmatihi, dengan rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah. Rahmat yang mana? Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat yang ada dalam kalimat ini dengan mengambil ayat yang lain, yaitu apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Sehingga wajib bagi kita bergembira atas Sayyiduna Muhammad. Wajib bagi kita bersukacita atas Sayyiduna Muhammad. Wajib bagi kita untuk bersemangat akan menyambut kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah, Nabi ini ada, bukan diturunkan dari langit dan bukan keluar dari perut bumi. Rasulullah ini ada melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci. Sehingga kelahiran baginda Nabi Muhammad ini adalah simbol kelahiran rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Sehingga para ulama-ulama kita mengajarkan dan mendidik kita untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bentuk dan proses tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam berterima kasih karena kita telah diberikan rahmat yang terbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad lahir sudah bawa kemuliaan. Rasulullah lahir sudah memiliki kemuliaan tersendiri, sehingga Nabi Muhammad tidak butuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain, karena Nabi Muhammad adalah sumber kemuliaan yang Allah ciptakan. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan yang luar biasa, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad Nabi yang hebat, Nabi yang mulia, Nabi yang luar biasa, memiliki keistimewaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena begitu agung Sayyiduna Muhammad. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Anda tahu ketika Nabi Allah Adam mendapati satu buah kesalahan. Apa kesalahannya? Makan buah khuldi. Kesalahan Nabi Adam memakan buah khuldi. Apa yang akhirnya terjadi? Allah mengeluarkan Nabi Adam untuk turun ke muka bumi. Anda tahu dengan satu kesalahan itu Nabi Allah Adam sujud selama 100 tahun saudara, berderai air mata, menyesali perbuatannya, mengharap Allah mengampuninya, mengharap Allah memaafkannya. Namun saudara, 100 tahun sujudnya belum bisa menebus satu kesalahannya. Sehingga Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Allah Adam. Hei Adam, kau berdoa dengan doa ini, maka kesalahanmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, maka ampuni kesalahanku. Ketika Nabi Allah Adam berdoa dengan doa ini, sekali doa, maka Allah mengatakan, hei Adam, di mana engkau mengenal Muhammad? Aku belum menciptakan jasadnya, namun Allah telah menciptakan daripada nurnya. Sehingga Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, ketika engkau menciptakan jasadku, meniupkan ruh dalam tubuhku, maka aku mengangkat kepalaku, membuka kedua bola mataku, aku menyaksikan kalimat-kalimat terukir dengan jelas dan indah di setiap pintu-pintu surgamu dan di tiang-tiang arsy-Mu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nama yang dapat bersanding dengan namamu, melainkan hanya ada satu nama, dialah Muhammadur Rasulullah. Sehingga akhirnya Allah mengatakan, hei Adam, karena kecintaanku yang besar kepada Muhammad, karena kemuliaan Sayyiduna Muhammad, aku ampuni kesalahanmu. Lihat saudara-saudara sekalian, satu kesalahan kita belum bisa ditebus dengan sujud panjang. Andai Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai salah satu jalan, satu-satunya jalan untuk supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah, berapa waktu yang harus kita butuhkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau satu dosa harus ditebus dengan 100 tahun sujud kepada Allah, lalu waktu yang berapa banyak kita membutuhkan untuk sujud kepada Allah, sementara dosa-dosa kita terlalu banyak telah menenggelamkan kita. Saudara ini muliakan oleh Allah, beruntung kita memiliki Sayyiduna Muhammad. Sehingga malam ini, ayo semuanya ucapkan dalam hati, ucapkan dengan baik, dengan jelas, dengan ikhlas, dengan mantap, dan dengan yakin kepada Allah doa tersebut, sehingga insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfir lana bihaqqi Sayyidina Muhammad illa ghafartalana ya Rabbi. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami berkat kemuliaan Sayyidina Muhammad ya Allah. Ampuni semuanya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara ini muliakan oleh Allah, tidak sampai di sana akan kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Rasulullah itu lahir bulan Rabiul Awal di hari Senin, bulan biasa, hari biasa. Sementara Nabi mengatakan afdalus syuhur syahrul Ramadan wa afdalul ayyam yaumul Jum'ah. Sebaik-baik bulan, bulan Ramadan. Sebaik-baik hari, hari Jumat. Tapi kenapa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal dan di hari Senin, bukan bulan Ramadan dan juga di hari Jumat? Semata-mata Allah ingin menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Andai Allah Ta'ala melahirkan Rasulullah di bulan Ramadan, akan ada tuduhan, akan ada pemikiran yang menyatakan jelas Nabi Muhammad menjadi Nabi paling mulia karena lahir di bulan mulia. Artinya Nabi menjadi mulia gara-gara bulan, dan itulah yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya bulan menjadi mulia berkat kelahiran Sayyiduna Muhammad. Rabiul Awal biasa, tapi ketika dipilih oleh Allah menjadi bulan muda, bulan kelahiran Nabi, siapa yang tidak kenal dengan Rabiul Awal? Masuk Rabiul Awal, umat Sayyiduna Muhammad seluruh dunia berlomba-lomba di dalam mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Setiap malam ada perayaan Maulid, setiap malam ada perayaan daripada pembacaan sholawat, dan setiap malam ada yang namanya daripada kegiatan-kegiatan agama terjadi ada di dalam bulan Rabiul Awal. Bahkan bukan sehari dua hari, namun berbulan-bulan. Sampai detik ini saudara, saya undangan Maulid sampai bulan Syakban. Padahal sudah masuk Syakban masih banyak yang undang Maulid saudara. Kenapa? Begitulah kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Tidak sampai di sana, Senin hari yang biasa, namun karena Senin dipilih oleh Allah menjadi hari kelahiran Nabi, apa yang terjadi? Hari Senin terangkat derajatnya. Ternyata di dalam hari Senin ada satu ibadah khusus, yaitu apa? Puasa hari Senin dan Kamis. Su'ila Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shama yaumil Itsnin. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Qala fihi wulidtu wa fihi unsila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin aku mendapatkan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga hari Senin Nabi mengisi dengan berpuasa, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Kemuliaan-kemuliaan yang lain sangat banyak saudara sekalian. Bahkan Masya Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Ketika Isra wal Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, lanjutkan perjalananmu untuk berjumpa dengan Allah. Tugasku sampai di sini. Saya ngawal sampai sini saja. Maka Nabi bilang, wahai Jibril, dari alam dunia sampai tempat ini, sampai saat ini kau mendampingiku. Apa kau tega meninggalkanku seorang diri? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah batasan. Aku tidak mampu melewati. Bila mana aku melangkah satu langkah, maka aku akan binasa dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk siapapun dia mampu melewati batasan ini kecuali hanya ada satu, dialah engkau Muhammadur Rasulullah. Sehingga
Nabi melanjutkan Isra wal Mi'rajnya bijasadihi wa ruhihi wa na'lih. Jasad, ruh dan sendal-sendal Nabi ikut terangkat berjumpa dengan ilahi Rabbi. Nabi Allah Musa ketika ingin bermukhatabah, berdialog dengan Allah Ta'ala di Ardul Muqaddasah, di tanah yang disucikan oleh Allah, di tempat ibadah Nabi Allah Musa, maka Allah mengatakan, "Hei Musa, copot sendalmu di luar, jangan bawa masuk. Copot sendalmu di luar, jangan bawa masuk." Ketika ingin berdialog dengan Allah, bukan berjumpa, berdialog di alam dunia, Nabi Musa disuruh untuk mencopot sendalnya. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya berdialog, namun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai sendal-sendalnya, saudara sekalian. Sendal yang biasa, karena yang pakai Nabi sendalnya luar biasa, bisa terangkat, saudara sekalian. Luar biasa, kita punya Nabi, hebat kita punya Rasul, sehingga sendal Nabi bisa jadi jimat. Ada satu jimat namanya Mithlun Na'li Syarif, gambar trompa sendal Nabi, atau gambar sendalnya Rasulullah, itu bisa jadi jimat. Salah satu khasiatnya, dikatakan siapa orang yang membawa gambar trompa sendalnya Rasulullah, siapa orang yang membawa gambar tersebut, Allah Ta'ala memberikan penjagaan dari gangguan jin, sihir, dan juga manusia dan bala, saudara. Kemuliaan sendalnya Rasulullah itu salah satunya. Masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaannya, sehingga para ulama mengatakan haram bagi orang yang membawa sendal, membawa gambar sendalnya Rasulullah masuk ke kamar mandi, hukumnya haram, saudara. Nah, gambar trompa sendal Nabi itu biasanya ada di kopia-kopia, ada di beberapa kopia itu ada gambar trompa, atau di habwa, atau di sorban, atau di logo jaket majelis untuk tabarruk, ambil barokah. Begitulah daripada kemuliaan sendal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa, sehingga miris kita punya hati ketika bulan Rabiul Awal kemarin, lagi semangat-semangatnya kita untuk mengagungkan Nabi, namun masih ada yang menghina baginda Nabi Muhammad, membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Memang betul Nabi Muhammad manusia biasa, memang betul Nabi Muhammad ini seorang daripada manusia. Namun ingat, mereka para ulama mengatakan apa? Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad memang manusia, namun tidak seperti manusia pada umumnya, tidak seperti manusia biasa. Rasulullah memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, ada lagi yang mengatakan Rasulullah lahir tidak punya yang namanya cahaya, biasa saja seperti manusia pada umumnya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal di dalam hadis, di dalam athar, di dalam riwayat, berapa banyak yang menceritakan akan cahaya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah lahir ini memiliki cahaya, sehingga mereka para ulama menggambarkan cahayanya Rasulullah, nurun fawqa 'alan nur, cahaya di atas cahaya. Kalau cahaya matahari kita pandang mata, akan merusak kita punya penglihatan, merusak kita punya mata, menyakitkan kita punya mata. Namun kalau cahaya baginda Rasulullah yang lebih hebat dari matahari, semakin dipandang maka akan semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai kita punya jiwa dan raga berkat cahaya baginda Nabi Muhammad. Sehingga di dalam riwayat, ketika Rasulullah lahir memancar cahaya, Nabi itu lahir di waktu sahur, waktu di mana matahari nggak ada, lagi gelap-gelapnya, sepertiga malam. Rasulullah lahir memancarkan cahaya, sampai diceritakan keadaan saat itu, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang penduduk Mekah mampu menyaksikan daripada istana-istana yang ada di Syam, bisa disaksikan jarak yang jauh, ternyata bisa menyaksikan daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Syam berkat cahaya yang dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad. Kemudian saudara-saudara sekalian, Halimatus Sa'diyah, diceritakan dan diriwayatkan Halimatus Sa'diyah ketika membawa bayi mungilnya Nabi Muhammad untuk diasuh ke kampungnya, beliau mengatakan, beberapa tahun aku mengasuh bayi mungil Sayyiduna Muhammad, saya dan penduduk masyarakat di kampung saya tidak bisa membedakan kapan siang kapan malam, karena keadaannya seperti siang hari, 24 jam kayak siang hari. Ketika matahari mentari, cahaya matahari hilang dan sirna, maka cahaya baginda Nabi Muhammad akan muncul memberikan penerangan, saudara. Hebat.
Jadi waktu di zaman Nabi, ketika Halimatus Sa'diyah mengasuh, nggak ada malam begini, siang terus. Kenapa? Cahaya baginda Nabiuna Muhammad. Sehingga miris. Kok ada orang tega berani ngehina Rasulullah? Kok ada orang-orang yang tega berani merendahkan Rasulullah? Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Nabi luar biasa. Kita punya Nabi hebat. Kita punya Nabi sangat luar biasa. Bagaimana cintanya kepada umat, jangan diragukan. Bagaimana pengorbanannya, jangan dipertanyakan. Kenapa? Begitu maksimal kita punya Rasulullah. Nabi menyatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup dan matiku membawa penyelamatan untuk kalian, membawa kebaikan untuk kalian. Rasulullah hidup mati memperjuangkan kita, saudara. Luar biasa kita punya Nabi. Hidup matinya diberikan buat kita. Ketika Rasulullah masih hidup, Nabi pernah sujud panjang mendoakan kita. Berderai air matanya tumpah, kakinya bengkak ketika bermalam di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, daripada salah satu istri baginda Rasulullah. Di tengah malam Siti Aisyah terbangun dan terjaga. Ternyata tidak ditemukan suaminya ada di sebelahnya. Ketika dicari, Rasulullah dalam keadaan tenggelam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derayan yang deras air matanya. Selepas Rasulullah bermunajat kepada Allah, seusai beliau beribadah, ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ya Habibullah, kau nggak punya dosa, kau nggak punya kesalahan, mengapa engkau begitu panjang sujud takut kepada Allah berderai air mata? Engkau begitu mulia, engkau wajib masuk ke dalam surga, tapi engkau masih sujud panjang hingga kakimu bengkak, ya Rasulullah. Maka jawaban yang penuh dengan kerendahan hati, Nabi mengatakan, afalam an akuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian Nabi menawarkan doa, wahai Aisyah, maukah engkau aku doakan? Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau menerima akan doamu yang begitu agung? Maka Nabi mendoakan Siti Aisyah, ya Allah, rahmati Aisyah, ridhai Aisyah, angkat derajat Aisyah, kabulkan hajat Aisyah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah Aisyah. Menangis terharu Siti Aisyah. Lalu kemudian Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu ridho dengan doaku? Kamu bahagia? Kamu gembira? Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak gembira akan doamu? Andai Allah menciptakan aku memiliki dua sayap, maka aku akan terbang di mabuk kepayang karena begitu indahnya doa-doamu, munajatmu untukku, ya Rasulullah. Nabi menundukkan kepala, mengusap air matanya yang tumpah, kemudian berusaha untuk mengangkat kepalanya, memandang dan menatap Siti Aisyah dengan tajam dan mengatakan, Aisyah, kau harus tahu, aku sujud panjang, berderai air mata, doa dengan doa yang lebih hebat dari itu. Aku mendoakan umatku hingga yaumil qiyamah. Doa itu aku persembahkan untuk umatku setiap malam. Siti Aisyah kagum mendengar jawaban Sayyiduna Muhammad, begitu cinta kepada kita umat Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad doain kita setiap malam, saudara. Nabi Muhammad ingat kita setiap malam. Pertanyaannya, apakah kita sudah ingat dengan Sayyiduna Muhammad? Apa kita sudah dekat dengan Sayyiduna Muhammad? Apa kita sungguh-sungguh cinta kepada Sayyiduna Muhammad? Apa kita sudah melanjutkan perjuangan Sayyiduna Muhammad? Apakah kita betul-betul ingin siap berkorban untuk Sayyiduna Muhammad? Apakah kita bisa mendapatkan kesempatan memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad? Pertanyakan pertanyaan itu setiap malam, saudara, untuk memotivasi dirimu untuk mendekatkan engkau dengan Sayyiduna Muhammad. Tidak sampai di sana perjuangan dan pengorbanan Nabi, saudara. Lalu saudara, ketika Nabi di dalam masa-masa sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditarik ruhnya sedikit demi sedikit oleh malaikat Israel, beliau bertanya, hei Israel, bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatku? Ini saja yang aku rasakan begitu sakit dan pedih. Maka Israel mengatakan, ya Rasulullah,
Aku tidak pernah mencabut satu arwah yang melebihi kelembutannya dibanding ini. Aku mengambil dan mencabut ruh yang paling lembut hanya engkau ya Rasulullah. Umatmu yang penuh dosa otomatis akan lebih sakit aku cabut ruhnya. Sehingga Nabi mengatakan di dalam sabdanya di dalam Kitabul Arwah, Nabi mengatakan apa? Rasa sakit sakaratul maut seperti ditusuk 1000 pedang dan dikuliti hidup-hidup, saudara. Itu rasa sakitnya sakaratul maut. Rasulullah telah merasakan. Dan apa yang dilakukan Nabi? Nabi masih berkorban. Di detik-detik Rasulullah ingin tiada, masih memikirkan kita, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, bebankan rasa sakit sakaratul maut umatku setengahnya untukku, supaya mereka mendapati yang namanya keringanan. Bayangin, Nabi masih perjuangin kita, saudara. Rasulullah masih berkorban buat kita, sampai minta setengah dari rasa sakit sakaratul maut dilimpahkan untuk Sayyiduna Muhammad. Begitu hebat Sayyiduna Muhammad, begitu luar biasa Sayyiduna Muhammad. Sampai di sana kan Nabi? Tidak. Ternyata ketika Nabi wafat, Nabi masih memberikan apa? Memberikan pengorbanan buat kita, perjuangan buat kita. Setiap hari Senin ada beberapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa catatan amalan-amalan kita dalam seminggu penuh. Disodorkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, minggu ini catatan amalan perbuatan umatmu. Nabi mengatakan, idza wajadtu khairan, kalau aku mendapati amalan catatan umatku dalam keadaan baik, fahamidullah, maka aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wa idza wajadtu ghairuh, kalau aku mendapati amalan perbuatan umatku dalam keadaan buruk, dalam keadaan maksiat, fastaghfirtu lakum, maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tolong ampunin umatku, tolong ampunin kesalahan mereka ya Allah. Nabi sudah di alamul arwah, sudah di dalam kubur, masih perjuangin kita umatnya, saudara. Begitu hebat kita punya Nabi, begitu luhur kita punya Rasul. Makanya rugi kalau jauh dari Nabi, celaka kalau jauh dari Nabi. Sehingga diriwayatkan ketika Rasulullah dibuatin mimbar yang baru oleh sahabat, karena mimbar Nabi sudah terlalu rapuh. Anda tahu saudara, ketika Nabi naik ke atas mimbar untuk memberikan khutbah Jumatnya, maka di tengah-tengah khutbah Jumat Nabi ada suara tangisan, pecah suara tangisan yang dahsyat. Namun sumbernya bukan dari sahabat. Usut punya usut mencari para sahabat dari mana sumber tangisan ini. Begitu kerasnya suara tangisan tersebut sampai suara Nabi nggak kedengeran. Begitu dahsyatnya suara tangisan. Ternyata sumbernya dari mimbar lamanya Rasulullah. Sebongkah kayu menangis karena ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi turun dari mimbarnya, Nabi datangi mimbar yang lama, Nabi elus, Nabi usap, sebagaimana usapan seorang ibu di wajah anaknya, begitu lembut, begitu rahmat Nabi kita Muhammad. Anda tahu terjadi dialog. Allah Ta'ala memberikan dialog di situ. Nabi tanya, hei mimbar, hei kayu, kenapa engkau menangis? Maka kayu ini berkata, ya Rasulullah, aku tak kuasa ditinggal olehmu, aku tak kuasa berpisah darimu. Ya Rasulullah, aku tidak mau berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan ini hanya 8 langkah, 8 langkah saja. Ini mimbar yang lama, di sebelah sini mimbar yang baru, hanya 8 langkah jaraknya. Maka itu pohon, maka itu kayu, itu mimbar yang lama mengatakan, ya Rasulullah, 1 langkah saja aku tak mampu ditinggal olehmu, apalagi 8 langkah ya Rasulullah. Begitu hebat. Nabi rayu, Nabi rayu. Nabi bilang, hei mimbar, saya kasih 2 pilihan. Pilih salah satu. Yang pertama, saya akan jadikan kamu mimbar seumur hidup saya sampai saya mati. Saya nggak akan kemana-mana, saya pakai kamu. Pilihan yang kedua, saya akan jadikan engkau mimbarku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biarkan aku memakai mimbar yang baru dan engkau jangan menangis. Maka ini pohon saudara, ini pohon, ini mimbar, ini kayu, mengatakan ya Rasulullah, kalau engkau jadikan aku seumur hidup sampai ke wafat, maka kita bisa bersama hanya ketika engkau ada di alam dunia. Namun aku memilih pilihan yang kedua,
Jadikan aku mimbar di alamul akhirah, di surga Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingimu, karena di situ adalah alam keabadian. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad menyuruh, kalau begitu hentikan tangisanmu. Dan Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, andai aku tidak merayu ini mimbar, aku tidak merayu ini kayu, kayu ini akan menangis hingga hari kiamat, dan semua yang ada di dekat ini kayu akan mendengar bagaimana tangisannya yang sangat kuat. Luar biasa. Kayu dapat syafaat Nabi. Jadi syafaat Nabi itu bukan cuma buat umatnya, bukan cuma buat manusia, tapi bahkan benda mati pun mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad. Hewan merasakan daripada pertolongan Sayyiduna Muhammad. Satu waktu Rasulullah bersandar di sebuah batu. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari ilahi. Allah Ta'ala menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naran wa qu'uduhan nas wal hijarah ila akhiril ayat. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, hei sahabatku, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluarga besarmu daripada dahsyatnya siksa api neraka. Wa qu'uduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu dari manusia dan bebatuan. Manusia yang banyak dosa dijadikan bahan neraka, dan batu-batu menjadi bahan neraka. Ketika ini wahyu disampaikan, ternyata dua bahan neraka, manusia dan batu. Maka batu yang disender oleh Nabi, yang menjadi penopang Nabi, itu batu langsung pecah dengan tangisan, saudara. Nangis luar biasa. Sahabat dengar dengan tangisan tersebut. Kemudian Nabi melakukan daripada rahmatnya yang luar biasa, dipeluk ini batu, ditenangkan ini batu. Akhirnya terjadi dialog. Ditanya, hei batu, kenapa engkau menangis? Maka batu ini menjawab, ya Rasulullah, siapa yang tidak takut ketika engkau membawakan ayat tersebut? Sesungguhnya di dalam neraka ada dua, yaitu batu dan manusia. Dan aku khawatir aku termasuk batu yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak kuasa, aku takut ya Allah. Saudara, batu gak punya dosa, batu gak ngelakuin maksiat, batu gak pernah melakukan kemaksiatan, tapi batu menangis takut kepada Allah. Dan ingat, di dalam ayat tersebut juga Allah mengatakan bahan bakar neraka itu juga termasuk manusia, saudara. Berapa banyak dosa yang kita miliki, berapa banyak kita memiliki kesalahan, berapa kali kita melakukan perbuatan dosa dan ingkar, saudara. Ayo tobat kepada Allah. Buka hatimu untuk mencapai hidayah dan menggapai hidayah. Hidayah itu butuh dicari, hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Jadi nggak ada sejarahnya, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Oh, belum dapat hidayah. Nggak ada begitu. Hidayah itu dicari, hidayah itu dijemput. Kenapa kamu nggak mau sholat belum dapat hidayah? Nggak bisa begitu. Cari hidayah, jemput hidayah untuk supaya engkau selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diam-diaman, saudara. Butuh ikhtiar, butuh usaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, hei batu, hentikan tangisanmu. Aku akan munajat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan engkau salah satu batu yang bisa menjadikan daripada bangunan di istanaku dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu diselamatkan oleh Nabi, dimasukkan ke dalam surga, nanti dijadikan salah satu batu yang menjadi bangunan istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebongkah pohon mendapatkan syafaat Nabi, sebongkah batu mendapatkan syafaat Nabi. Begitulah Sayyiduna Muhammad. Lalu sungguh rugi kalau ada umat yang gak dapat syafaat Nabi. Ayo saudara-saudara sekalian, kita umatnya Rasulullah, ayo kita gapai syafaat Sayyiduna Muhammad. Gimana caranya? Yang pertama, tanamkan kecintaan dan kerinduan kepada Sayyiduna Muhammad. Yang kedua, perbanyak sholawat sama Rasulullah. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat adalah surat cinta dari umat untuk Sayyiduna Muhammad. Semakin banyak kau kirim sholawat, semakin banyak kau kirim surat cinta kepada Rasulullah, maka semaksimal mungkin itu kau mengirimkan sholawat, kesempatan besar untukmu akan diberikan syafaat oleh Sayyiduna Muhammad. Kirim surat cinta sama Nabi, biar Nabi kenal sama kita. Nanti Nabi balas dengan apa? Syafaat. Yang ketiga, yang pertama cintai Nabi Muhammad, yang kedua sholawat kepada Sayyiduna Muhammad, yang ketiga
cintai keluarga baginda Nabi Muhammad, ahlul bait Rasulullah, para habaib. Yang keempat, cintai umatnya Rasulullah, sesama umat bersaudara, al-muslim akhul muslim. Sesama umat Islam ini bersaudara, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau misalnya ada saudara muslim kita yang tertimpa musibah, kita wajib ikut andil membantu meringankan musibah mereka. Buktikan kita adalah satu tubuh yang saling berkaitan satu sama lain, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ayo jadilah umat kebanggaan Sayyiduna Muhammad. Kemudian juga umat Nabi itu punya ciri, punya tanda. Tandanya 3. Allah menyatakan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat di antara umat-umat yang lain. Kita dapat pujian dari Allah dalam Quran. Umat-umat yang lain gak ada yang dipuji, hanya umat Sayyiduna Muhammad. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Umat Nabi itu mengajak dalam kebaikan. Ajak kawan-kawan kita dalam kebaikan. Yang belum sholat untuk mengerjakan sholat. Yang gak suka sholawat untuk jadi orang yang rajin sholawat. Yang belum suka hadir majelis ilmu, ajak supaya hadir majelis ilmu. Yang belum istiqomah, ajak untuk istiqomah. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Tidak cukup dengan amar ma'ruf, saudara. Ternyata umat Nabi juga harus mencegah daripada kemungkaran. Tidak boleh berdiam diri akan kemungkaran. Wajib kita tegur orang-orang yang berbuat kemungkaran, mudhalalat. Harus kita tegur mereka. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau sudah 3 sifat ini ada, beriman kepada Allah, amar ma'ruf, nahi munkar, Anda umat Sayyiduna Muhammad dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua di sini adalah umatnya Rasulullah, dan insyaallah mudah-mudahan Nabi Muhammad akan menghalalkan supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad. Saudara ini dimuliakan oleh Allah. Selain itu, saudara, begitu besar perjuangan Nabi, begitu hebat perjuangan Nabi, begitu agung perjuangan Nabi, begitu luhur akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Nabi sangat luar biasa. Dikisahkan dan diceritakan bagaimana Nabi kita mengajarkan toleransi. Jadi artinya apa? Jangan ajarin toleransi sama umat Islam. Umat Islam lebih mengerti arti toleransi, saudara. Jadi umat Islam lebih paham akan makna toleransi. Kenapa? Karena Nabi kami mencontohkan. Karena Rasulullah telah membuktikan bagaimana cara bertoleransi, saudara. Nabi bertoleransi, Nabi tidak mengucapkan selamat atas hari raya yang lain. Tidak, itu bukan ajaran Sayyiduna Muhammad. Nabi bertoleransi dengan cara saling berbuat baik, berbuat luhur kepada saudara-saudara yang lain. Lihat bagaimana Rasulullah setiap hari, setiap pagi dan sore mengantar makanan untuk seorang nenek yang beragama Yahudi. Ada satu nenek tua hidup seorang diri di tengah-tengah pasar. Rasulullah menjalankan aktivitas setiap pagi dan sore. Beliau membuat makanan dan mengantar dengan tangannya sendiri sampai ke rumah nenek tua tersebut. Satu waktu Rasulullah tiada, digantikan oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah putriku, engkau adalah istrinya Rasulullah. Saya mau tanya, Nabi itu punya aktivitas apa tiap hari?" Siti Aisyah bilang, aktivitas Nabi kalau pagi dan sore, beliau buat makanan dengan tangan sendiri, beliau antar ke rumah nenek tua yang ada di pojok dekat pasar. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikuti ittiba ala Nabi, mengikuti melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Dia buat makanan, dia antar ke rumah nenek tua. Sampai di rumah nenek tua, sahabat Abu Bakar Siddiq masuk. Ketika mengetuk, masuk ke dalam. Ketika ditanya siapa, maka sahabat Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa mengantarkan makanan untukmu wahai nenek." Masuk. Ini nenek tua ternyata buta, gak bisa ngelihat. Sampai masuk di dalam, nenek tua ini mengatakan, "Hei anak muda, setiap hari kamu ngasih makanan saya. Tidak ada keluargaku satupun yang peduli dengan aku. Namun engkau ini peduli. Saya gak kenal kamu, saya gak tahu kamu, saya buta, saya gak bisa ngelihat wajah kamu. Tapi kamu sangat luar biasa baik, luar biasa. Sangat baik. Kamu datang kemari, kamu mengurus aku bertahun-tahun, memberikan makanan, suapan-suapan itu setiap hari. Kamu tidak pernah meminta aku balas, dan aku tidak mengenal engkau, dan aku tidak pernah melihat engkau.
Lalu kemudian diberikan, disuapi oleh tangannya sahabat Abu Bakar. Ternyata apa? Nabi Muhammad nyuapin tiap hari, sehari 2 kali. Ketika disuapin, nenek tua ini mengatakan, hei anak muda, kau orang baik, aku kasih kau amanat, aku kasih kau pesan. Pesan aku wahai anak muda, ini nenek tua buta. Hei anak muda, pesan aku sama, bertahun-tahun pesan ini aku beri kepadamu. Pesan aku sama, jangan ikutin Muhammad. Muhammad adalah penipu. Muhammad orang gila. Muhammad ini tukang sihir. Jangan ikutin dia, hati-hati. Nenek tua nggak tahu, bertahun-tahun Rasulullah sampai tiada. Yang memberikan suapan demi suapan, itu adalah orang yang dihina dia di depan mata dia. Nabi tetap memberikan suapan demi suapan. Kemudian setelah memberikan nasihat yang panjang untuk menjauhkan Rasulullah, Anda tahu saudara, nenek tua ini tiba-tiba terhenti. Hei anak muda, tapi ngomong-ngomong kamu ini bukan orang yang biasa yang datang kemari. Sahabat Abu Bakar bilang, nenek, kamu buta, kamu nggak bisa melihat. Dari mana kamu mengenali aku? Kok kamu tahu saya bukan orang yang biasa datang ke sini? Apa kata nenek tua ini saudara? Nenek tua ini mengatakan, orang yang biasa datang ke sini, dia tahu aku seorang nenek-nenek. Aku nggak punya gigi. Sehingga sebelum dia memasukkan makanan, beliau meremas-remas makanan supaya lembut. Beliau mengunyah makanan supaya lembut. Ketika makanan itu sudah lembut, baru beliau suapkan ke mulutku. Begitulah Nabi Muhammad melakukan. Dan Anda tahu saudara, apa yang lebih mengagumkan lagi? Dan nenek tua itu mengatakan, ketika masuk jari jemarinya menyuapi makanan di dalam mulutku, aku bisa merasakan pancaran kasih sayang terasa dari ujung-ujung jarinya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasa manis bisa dirasa dengan lidah. Pahit bisa dirasa dengan lidah. Asin bisa dirasa dengan lidah. Namun Anda bayangkan, nenek tua ini mampu merasakan kasih sayang terpancar dari ujung-ujung jari Sayyiduna Muhammad. Nangis sahabat Abu Bakar. Ya Allah, begitu sabar Nabi Muhammad. Dicaci maki setiap hari di depannya, namun Nabi masih memberikan kasih sayang dan kebaikan. Nabi suapin. Bahkan begitu sabarnya Nabi, walau sudah dicaci maki di depannya, tidak kurang rasa kasih sayang yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terpancar dari ujung jemari tangan Sayyiduna Muhammad. Begitu hebat kita punya Rasul. Begitu hebat kita punya Nabi. Begitu luar biasa. Ya Rabb, takdirkan kami semua yang ada di tempat ini kelak di hari kiamat bisa merasakan suapan dari tangan baginda Nabi Muhammad. Terasa kasih sayangnya Rasulullah. Menangis sahabat Abu Bakar dan mengatakan, wahai nenek, orang itu telah tiada, baru saja meninggal dunia. Menangis itu nenek, ya Allah, itu orang baik, dia sudah wafat. Hei anak muda, kau kenal dengannya? Sahabat Abu Bakar ketika menangis, beliau mengusap air matanya dan mengatakan, aku sangat kenal dengan baik kepada beliau, aku dekat dengan beliau. Tanya ini nenek tua, siapa beliau? Bertahun-tahun memberikan makan kepada aku, siapa dia? Kasih tahu aku wahai anak muda. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, dia adalah Muhammadur Rasulullah. Seperti tersambar petir saudara. Ini nenek tua langsung nangis, tidak bisa berbicara. Kemudian beberapa saat kemudian dia mengatakan, betul dia Muhammad? Betul, aku adalah Abu Bakar sahabatnya. Dia adalah Muhammadur Rasulullah. Setiap hari aku caci dia, dia masih memberikan kasih sayang. Ya Allah, begitu hebat Muhammad. Hei Abu Bakar, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam itu nenek saudara. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Itulah toleransinya Rasulullah. Sehingga saudara, apa yang dilakukan Front Pembela Islam atas pimpinan Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab menunjukkan kepada kita bagaimana cara bertoleransi. Setiap ada misi kemanusiaan, Front Pembela Islam tidak pernah absen saudara. Ini perlu diungkap. Dan ingat baik-baik, Aceh tidak bisa dipisahkan dari Front Pembela Islam saudara. Kenapa demikian? Ketika Aceh tertimpa tsunami, Front Pembela Islam ada di garda terdepan membantu Aceh kembali saudara.
6 bulan Habib Rizik tinggal mengevakuasi mayat, saudara. Luar biasa. Duriyat Sayyiduna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad, darah daging Sayyiduna Muhammad. Ternyata dalam data statistik, data yang telah diterima, dan data itu masih disimpan, saudara. Berbagai macam elemen turun, tumpah ruah, membangun kembali Aceh ketika itu, saudara. Anda tahu, dari data semua yang membantu, dari aparat kepolisiannya, daripada TNI-nya, daripada luar negeri Australia dan lain sebagainya, dari komunitas-komunitas kemanusiaan, mereka membantu mengevakuasi mayat. Namun yang paling banyak mengevakuasi mayat, termasuk ada di dalam data-data, Front Pembela Islam di urutan pertama mengevakuasi 100.000 mayat jenazah, saudara sekalian. Di Bekasi ketika terjadi bencana banjir baru-baru ini, saudara, Front Pembela Islam ada di garda terdepan. Di Banten demikian, di Bogor demikian. Satu kampung habis ditelan tanah, Front Pembela Islam, dia bantu, dia bawa logistik, berjalan kaki selama 7 jam untuk membantu daripada misi kemanusiaan, saudara sekalian. Dan catat baik-baik, ketika Front Pembela Islam membantu, saudara, ketika kami umat Islam membantu dalam misi kemanusiaan, kami nggak pernah tanya apa agamamu, apa etnismu, apa sukumu. Tidak, yang kami tahu, kamu manusia, saya manusia. Ayo kita bangkit bersama menjaga ukhuwah, saudara. Itu yang kami tahu, saudara. Tidak pernah tanya apapun. Di Bekasi, dari etnis Cina yang beragama Nasrani, beragama Kristen, kami bantu, saudara. Kami evakuasi dari kepungan banjir. Di tempat-tempat yang lain pun demikian. Di Banten pun demikian. Kami bangun kembali rumahnya. Luar biasa. Bagaimana keharmonisan yang semacam ini, sehingga jangan termakan media, jangan termakan televisi, karena tidak semua yang diberitakan semua itu benar, saudara. Ayo jaga ukhuwah, jaga persatuan. Kita wajib bersatu saat ini. Kalau tidak bersatu, Indonesia akan hancur kembali, saudara. Ayo kita jaga persatuan dengan baik, sehingga insya Allah Allah anugerahkan kepada kita barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Begitu adanya. Ini toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, begitulah ajaran Sayyiduna Muhammad. Begitulah ajarannya Rasulullah. Dalam misi kemanusiaan kami jalan, saudara. Namun ingat, catat baik-baik, toleransi. Namun kami juga nggak kepengen kita punya agama dinista, saudara. Gak ada yang boleh syariat kami dinista, tidak ada yang boleh. Siapapun dia, walaupun dari agama dari orang Islam sendiri, tidak boleh menista agama Islam, saudara sekalian. Wajib punya semangat untuk menjaga keislaman kita, menjaga agama kita, menjaga syariat kita. Kalau bukan kita yang jaga Islam, yang jaga syariat, yang jaga agama, lalu siapa lagi yang akan menjaga kita punya syariat, saudara sekalian? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu, jangan jauh-jauh dari Sayyiduna Muhammad. Jangan berpisah dengan Sayyiduna Muhammad. Cukup, kita ini sudah beda. Kita ini, saudara, sudah terpisah dengan zaman oleh Rasulullah. Kita sudah terpisah dengan zaman, sudah cukup. Sekarang waktunya kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Sekarang kita sudah terpisah, apakah di akhirat terpisah lagi? Jangan sampai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memeluk daripada tubuh Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu agung, begitu luhur, memperjuangkan kita mati-matian. Sampai Nabi mengatakan kul anbiya manabir, setiap nabi itu punya mimbar. Yang mimbar itu akan menjadi kendaraannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mimbar tersebut dibuat oleh Allah dari cahaya dan dihiasi oleh batu-batu permata dari dalam surga. Ketika para nabi telah naik di atas mimbar tersebut, maka siap berangkat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi telah naik di atas mimbar-mimbarnya. Sebagian manusia yang betul-betul ahli jannah sudah ada di belakang barisannya, illa Sayyiduna Muhammad. Kecuali Rasulullah, kecuali Habibullah, kecuali Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad gak ada di mimbarnya. Nabi Muhammad tidak menaiki mimbarnya. Ketika Rasulullah dicari, ternyata Nabi Muhammad masih menunggu umatnya yang siap untuk diberikan syafaat. Di antara kita ada yang lari,
mencari bantuan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ruh ila Isa, ruh ila Nuh, ruh ila Musa, ruh ila Muhammad. Kamu pergi coba kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain, dan kamu pergi kepada Sayyiduna Muhammad. Kita berangkat ke nabi yang lain mengatakan nafsi-nafsi. Sampailah kita di hadapan Sayyiduna Muhammad, mengharapkan beliau menolong kita. Ya Rasulullah, tolong kami. Nabi mengatakan, analah aku yang bisa memberikan syafaat, sini aku berikan syafaat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sujud panjang kepada Allah dengan sujud yang luar biasa, sehingga Allah mengatakan irfa' ra'sak wasal tu'ta isfatu syafa'. Wahai Nabi, angkat kepalamu, apa yang ingin kau minta aku beri. Siapa yang ingin kasih kau berikan syafaat, kasih syafaat aku izinkan. Sepertiga di antara manusia tersebut masuk ke dalam surga bigari hisab, dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Sisa 2/3 Nabi sujud kembali. Dalam sujud yang kedua lebih panjang dari sujud yang pertama. Maka diberikan syafaat, menunggu lagi, menanti lagi. Ada di barisan orang-orang yang siap masuk ke dalam surga. Kemudian sujud lagi yang ketiga, Nabi berikan lagi syafaat, diberikan izin oleh Allah, sehingga semua manusia telah sampai di barisan Sayyiduna Muhammad. Yang tadi diberikan syafaat 3 kloter tadi sudah ada di belakang daripada apa? Bergabung dengan para anbiya untuk masuk ke dalam surga. Namun Nabi belum puas, saudara. Nabi belum puas. Nabi minta izin kepada Allah untuk mengecek daripada apa? Daripada neraka. Nabi mau lihat neraka. Diberikan izin oleh Allah masuk ke dalam neraka, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Anda tahu saudara, tangan kita satu persatu yang mungkin ada di antara kita yang sedang diazab di dalam neraka, tangan kita satu persatu ditarik oleh baginda Nabi Muhammad, dikeluarkan dari neraka, diselamatkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai malaikat penjaga neraka mengatakan, ya Rasulullah, abang kau tidak sisakan satu saja umatmu untuk diazab dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, wallahi la ardha wahid ummati finnar, demi Allah saya enggak ridho ada satu umatku yang sedang disiksa di dalam neraka.